tetap setia, Tuhan akan genapi semua. Ya, penggenapan yang pertama, yang kedua saya ceritakan, terus kemudian penggenapan dalam Yusuf, dalam Maria, juga keluarga Zakaria, Elisabet. Bagaimana mungkin mereka menggenapi kehendak Tuhan? Zakaria nggak bisa terima. Saudara, Zakaria itu sulit terima. Seorang imam pun sulit terima itu. Nah, saya tidak cerita bagaimana konflik itu ya. Terus orang Majus juga sama. Orang Majus kesasar. Sebenarnya secara manusia dia benar menuju istana, karena anak raja harus di istana. Tapi dia kesasar ke sana. Karena dia harusnya melihat bintang, dia melihat bintang dengan pikiran dia, bintangnya di sono, dia ke istana. Dan di istana gak ada bintangnya. Tapi dia tetap ke istana. Kenapa? Karena keterbatasan manusia. Maka Tuhan akhirnya memberikan penggenapan pada Majus itu, supaya jangan engkau jalan di sana, engkau akan dibunuh oleh Herodes seluruh rombongan. Nah, dia berjalan. Dan yang keenam, saudara, apa yang menjadi kerinduan kita adalah, saudara, seluruh hidup Tuhan Yesus, mulai cara dia lahir, dia melayani, terus dia hidup sampai 30 tahun, mulai dari 8 hari, kemudian 12 tahun diceritakan oleh Alkitab, kemudian 30 tahun dia menjadi Farisi, dan kemudian dia mati 33 lebih sedikit 3 tahun. Saudara perhatikan, setiap waktu yang ada, setiap detail yang ada, hanya 12 sampai 30 tahun, kira-kira 18 tahun, tidak diceritakan apapun tentang Yesus. 18 tahun tidak diceritakan, karena Tuhan tidak mau kita tahu itu, karena tidak dituliskan. Yang dituliskan dari 3,5 tahun bersama dengan Tuhan. Waktu dia menjadi orang Farisi, dia menjadi dan dia melayani 3,5 tahun. Itu pun sudah demikian luar biasa. Dan dikatakan oleh Yohanes, kalau semua dituliskan, maka tidak akan muat kitab kita, dan tidak akan bisa dituliskan. Jadi ada suatu pekerjaan yang dikerjakan Tuhan Yesus, iya, begitu banyak sekali, tapi nggak mungkin dituliskan, karena yang dia kerjakan bukan kekuatan manusia biasa. Itu kita nggak mungkin tuliskan. Artinya bahwa kemampuan kita tidak bisa tampung. Jadi Tuhan memberikan sebatas yang bisa dimengerti oleh manusia. Kita membutuhkan iman. Untuk hal-hal yang seperti ini pun kita masih membutuhkan iman. Apalagi semua dibuka, wah nggak mungkin. Saudara harus diubahkan dulu, baru saudara bisa mengerti. Jadi posisi yang keenam itu adalah, saudara, penggenapan itu dilakukan dalam setiap langkah hidupnya dia. Mulai dari umur dimanapun dia berada, bagaimana dia harus ada di Samaria, bagaimana semua itu menggenapi apa yang dikehendaki oleh Bapaknya. Jadi saudara, kalau kita lihat, Yesus itu betul-betul tahu kehendak Bapa itu apa. Dia harus ke sini, dia harus ke sini, dia ketemu ini, semua dia lakukan. Untuk apa? Menggenapi kehendak Bapa. Jadi bukan cuma outline yang besar yang hendak kesalib, bukan. Detail-detail semua, sampai dia bertanya pada Petrus pun, menurut kamu siapakah aku? Petrus langsung menjawab, dan Tuhan katakan, kamu bukan menjawab dari hatimu, tapi Bapakku yang kasih kamu. Nah, itu dibuka rahasia lagi, bukan? Jadi setiap orang bisa mengaku sebagai anak lama tinggi, itu bukan kemampuan kita. Yang ngaku betul-betul kita, tapi bukan kita ngaku. Nah, ini teologi yang disebut sebagai plero itu kadang-kadang membuat orang-orang di waktu diberitahu nggak percaya. Saya kok yang bisa menang kok, saya bisa memuji Tuhan. Iya, tapi kalau kamu nggak diberi kuasa, kamu nggak bisa memuji Tuhan. Jadi waktu kamu memuji Tuhan, kamu menang, bukan kamu yang memenangkan, tapi Tuhan yang memberikan itu. Nah, kita harus mengubah sistem pikiran kita. Kalau itu ditarik, oh kita bisa kok, saudara akan jadi seperti iblis. Saudara akan merasa, oh aku bisa, berarti saya bisa seperti Tuhan dong. Persis iblis itu. Nah, itu sangat ditentang dalam firman Tuhan. Ya, oke, kita akan lanjutkan nanti setelah istirahat. Kita akan lanjutkan. Ya, terima kasih.